Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebarkan pasukan 12.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian juga terjadi dua perang besar di zaman Umar bin Khattab. Ada perang Yarmuk yang dipimpin Khalid bin Walid. 12.000 orang melawan 250.000 orang pasukan Romawi. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin waktu itu. Sehingga mayoritas wilayah Romawi runtuh, wilayah Afrikanya dan wilayah negeri Syamnya. Kemudian pasukan yang kedua dikirim ke wilayah Qadisiyah. Qadisiyah melawan Persia. Ini 350.000 pasukan Persia dilawan dengan 12.000 pasukan muslim. Dan dua-duanya menang. Dengan ekspansi Islam seperti itu jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Tahukah anda, 6 orang ulama hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai, semua ini orang dari Persia. 6-6-nya nih. Gara-gara Islam dulu diekspansi oleh Umar bin Khattab sampai ke sana, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dari anak turunannya keluar ulama hadis yang kita pegangi banyak hadisnya. Itu awalnya dari jihad. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan. Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan. Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Abu Bakar mengutus untuk memerangi Aswadul Unsi, untuk memerangi juga ya, Musailam al-Kadzab di wilayah Yaman yang mengaku sebagai Nabi. Dihabiskan oleh Abu Bakar dengan peperangan memang. Sehingga habis fitnah itu, nggak ada fitnah lagi. Tapi kita fair datang menawarkan Islam, nolak baru kemudian ya kita bayar jizyah, kalau nolak baru perang. Tapi orang-orang non muslim yang sekarang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, pertumpahan darah, mereka nggak fair sendiri. Amerika masuk ke Irak apa alasannya? Masuk ke Irak ikhwas sekalian dan akhwat, alasannya Saddam Hussein itu zalim. Apa urusannya kau dengan Saddam Hussein? Di negaranya orang. Masuk dengan alasan itu, Saddam Hussein zalim agar seluruh umat Islam diam. Lalu dia masuk dengan leluasa menyerang, membunuh dan seterusnya. Dan berapa banyak juta barel yang dicuri tiap hari. Ya, minyak dari Irak itu dikirim ke Amerika waktu itu. Penjajahan modern di zaman sekarang. Orang semua diam, tidak dikatakan Amerika nyebarin dengan pertumpahan darah. Aneh sekali nih. Gitu kan? Israel tiap hari membantai kaum muslimin. Ya. Kemudian pada saat orang seluruh dunia sudah mulai memanas, lalu disebarkan lagi, didatangkan bonekanya Palestina datang, presiden, kemudian didatangkan lagi orang Israel, dia katakan mau damai. Nanti 6 bulan kemudian ketemu di sini, ketemu di situ. Terus begitu, bertahun-tahun, tidak ada hasilnya. Satu masalahnya ikhwas sekalian dan akhwat, kita meninggalkan jihad. Tapi jihad yang benar ya. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu.
Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme, bukan untuk merebut haknya orang lain, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Kapan agama Allah dicoreng, kita punya kekuatan untuk melawan. Sekarang subhanallah umat Islam takut dengan perang, dengan istilah jihad sedikit mulai bergerak. Nih lihat nih teroris nih lihat nih begini, ditakut-takutin, akhirnya redam lagi, gitu kan? Yang anehnya ini pemimpin Islam ini tidak tahu kenapa nina bobok semua tidur. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mau membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Mu'tasim tadi? Mana Umar bin Abdul Aziz? Kalau Umar bin Khattab hidup sekarang ini, luar biasa ini. Nggak akan ada seorang muslim pun yang dicoreng kehormatannya. Nggak ada Quran dihina, nggak ada Nabi SAW dihina.